Salam teman-teman Perpals. Saya sore ini berada di Tandes sih ya. Kaliana. Di daerah Kaliana, Surabaya ya. Nah, ini sebelah saya nih anak muda ini dari PO Jaya Utama. Brian, thank you ya sudah berkenan ini menerima kami datang ke sini. Tadi ngobrol-ngobrol. Nah, sekarang kita ngobrol tentang Jaya Utama. Jaya Utama ini dulu yang diriin siapa, Brian? Jadi PT Jaya Utama ini yang turun dulu dari mak saya, Oma saya, Ratna Chandrawati. Namanya Ratna Chandrawati, oke. Dari mak saya awal dari tahun 1975. 75? Oh, udah 47 lama, ya? 47 tahun total. Siap, sekarang. Oke. Basic backgroundnya mak apa dulu? Dulu mak ya jualan susu. Oh gitu? Jualan susu di pinggir jalan. Oh gitu? Iya, jualan susu di pinggir jalan dulu. Jualan susu. Cuman kan nabung, awalnya kan kerja pecah belah. Terus dari mungkin dari sepupunya mak Gofang dari Eka itu. Oh, PO Eka. PO Eka itu disaranin untuk coba kerja bis. Ya terus awalnya ya udahlah nyoba dikasih di Surabaya Banyuwangi dulu. Awalnya Surabaya Banyuwangi. Terus lama-kelamaan kok hilang semua. Diambili semua sama konektor. Laris manis, barang nggak ngumpul itu ya? Iya. Duit nggak ngumpul? Duitnya nggak ngumpul. Ya sudah, kita beralih ke yang lain di Solo awalnya. Surabaya Solo. Kita coba, habis kita coba ya kan ada saingan. Ada saingan. Ya saingannya cukup ketat. Iya. Cukup ketat di sana. Ya akhirnya pindah di Surabaya Semarang. Surabaya Semarang Pantura. Ya Pantura jalur. Dulu Pantura. Solo Selatan, tengah. Solo tengah. Tengah. Nah, Brian tadi bilang ini yang mulai dari Oma ya. Dari Oma. Basicnya Oma jual apa? Pedagang pecah belah. Ya. Jualan susu. Terus bis. Berdiri sendiri. Ya. Nah, waktu itu kan Oma itu mungkin diceritain dari saudara tadi yang POEK ya? Karena masih ada hubungan saudara ya? POEK dikasih apa, ini lo coba gini mungkin gitu. Kira-kira sisi lain apa yang bikin mak kok jadi, kan disuruh coba, dianggap wah iki lo usaha iki enak lah bla bla bla, terus jembuk. Ya kan gitu kan? Iya, betul. Abis itu bukan biasanya loh, orang normal itu begitu dia mulai terus drop itu mundur. Ya itu jiwanya fighter. Oke. Nggak menyerah. Jadi dia melihat ya mungkin masih ada peluang di tempat lain, kita coba. Pakai mobil apa dulu itu? Kalau mungkin Brian tahu waktu tahun dulu itu Mitsubishi ada, Oke. Hino ya ada, Mercy ya juga. Pakai semua model ya? Semua. Cuman kan lama-kelamaan ya awalnya begitu. Terus kalau beda-beda spare part-nya bingung. Jadi sekarang difokuskan jadi satu merek Hino. Oke. Jadi dengan apa? Dengan karakter fightingnya mak di terusno sampai berkembang. Dulu mak ngontrol di jalan sampai marah-marah sama orang itu, diawasi semua, nggak percaya dulu. Ngontrol terus sama Cimbeng itu, ngontrol terus. Jadi keliling dia, nggak duduk, keliling terus, ngontrol terus dari dulu. Sampai tahun berapa itu mak megang sendiri dulu, Brian? Megang sendiri itu sekitar sampai tahun 2002. 2002? Ya, 2002. 2002. Tapi emak udah didampingi papa waktu itu? Sudah. Papa dampingi waktu umur 20. Umur 20. Soalnya kan mak kan cewek sendiri. Ya. Perlu dampingan ya papa yang bantu, Papa. Oh, papa yang bantu. Ya, udah mulai dampingi. Keren ya, tahun 75. Ya. Sendiri. Begitu dapat di informasi ada opportunity, dicoba ternyata tidak seindah yang dibayangkan.
Terus tapi bukannya mundur tapi malah di get no terus. Get no terus, fighter kalau Mak. Wow. Nggak ada mundur. Nah, Papa mau bantu dari mulai tahun Ya, dari Papa umur 20 ya. Umur 20 mulai bantu. Nah, berjalan waktu sekarang Brian berarti generasi ketiga nih. Ya, generasi. Sudah mulai masuk. Sudah mulai masuk untuk ke manajemen. Ya. Aku pengen tanya. Apa alasan Brian kan kuliah ya? Ya. Berinteraksi sama teman-teman yang mungkin background latar belakangnya mungkin bertolak belakang, tidak sama gitu ya. Pasti banyak ngobrol ya, ada yang mungkin usahanya orang tuanya ini, usaha keluarganya itu segala macam. Tapi Brian masuk ke Jaya Utama, ke manajemen. Apa yang melandasi Brian kok berkenan join ke Jaya Utama mau bantuin Papa meneruskan perjuangan Oma ini? Karena ya awalnya sih ya memang kadang ya bingung kalau kuliah kan selesai kan ya mau kemana, terus daripada nganggur di rumah ngapa-ngapain kan awalnya ke sini. Terus lama-lama kalau aku lihat sistem manajemen itu sudah ada semua, cuman mungkin aku ini orangnya lebih rapi gitu ya. Ada beberapa ini yang perlu aku rubah. Jadi kayak permisalan contoh yang ingin saya rubah itu ketika bis masuk itu dari sebelum masuk pintu gerbang itu kan harus dicek ketebalan bannya dulu berapa. Terus juga masih sementara sekarang belum ada tune up data setiap berapa ratus ribu kilo atau berapa ribu kilo ini kan harus dicek agar tidak terjadi turun mesin kayak bloknya pecah atau apa, itu masih belum diterapkannya. Nanti aku akan terapkan itu nanti. Jadi lebih ke merapikan struktur manajemen. Iya, struktur manajemennya. Kayak misalnya contoh ada banyak dulu waktu awal COVID 2021 sudah mulai rendah masuk ke 22 itu banyak yang turun mesin. Ya itu kan kayak di kuliah kan diajari nyari rumus sama saya apa sih caranya supaya mesin ini nggak terjadi lagi seperti itu apa? Yaitu analisanya. Analisanya itu gimana ya? Saya menganalisa. Oh ya ternyata nggak ada yang ngecek. Jadi ya pokoknya tiba-tiba temperatur naik itu kan juga salah sopir nggak lihat juga. Tiba-tiba masuk turun mesin perpal, yaitu analisanya gimana. Itu saya lihat ya ibaratnya kayak lihat film-film kayak F1 atau kan selalu ada pit stopnya, dicek gitu ya. Ya ini juga harus ada yang perlu dicek. Oh jadi benchmarknya Brian ke situ ya? Ya ke situ. Mau membuat supaya bisnis ini untuk mencapai sustainability dari basic awalnya pengecekan, maintenance dan data recordnya. Harus data record tuh harus sesuai, nggak boleh nggak sesuai. Tapi Brian sama industri transportasi ini sampai sejauh apa ketertarikan seorang Brian? Ketertarikannya sih ya juga kadang suka sih lihat kayak bis-bis kayak gini. Soalnya kan Brian juga suka di bidang otomotif juga suka Brian. Oh, jadi memang Brian punya hobi di otomotif. Di otomotif. Ya kan kadang kalau melihat gini kan juga suka gitu. Suka. Ya, lama-lama ya terjun nanti ke spare part, lihat part-partsnya, diketahui apa yang bisa dihemat, apa yang bisa diakal. Soalnya kan kalau kerja bis kan apalagi kalau yang 24 jam kan paling kena di spare part. Betul. Spare part paling banyak. Dan usaha ini menurut saya atau ya mungkin kamu bisa luruskan nih statement saya. Usaha transportasi bis ini kalau ngomong margin ya. Margin itu tinggal sampai sejauh dan sekuat apa efisiensi kita, benar nggak sih? Iya, betul. Nah, untuk efisiensi seperti yang Brian katakan, dari penggunaan spare part, ya kan, ketahanan spare part dengan mereknya, tipenya, terus kalau mesin, transmisi, gardan itu bagaimana lubrikannya, lubrikasinya, standar lubrikannya seperti apa, polanya dan segala macam, mungkin gitu ya? Tuh teman-teman Perpals, artinya memang jelas nih, ini yang kesekian anak muda ini mempertegas, dia ada gemar dulu. Ya Brian ya? Yes. Dari menggemari, suka, terus dia dalami nyemplung. Karena gini Brian, viewers Perpals TV ini dari bermacam-macam
kalangan. Ada yang calon pengusaha, ada yang baru belajar usaha, yang antusias kepada bis, ya bus mania itu ya, dan pasti pengguna. Nah ini yang kita mau sampaikan, kita dengan karakter dan gaya kita juga basic tadi. Ini kan Brian udah mempertegas nih, dari mulai suka, ketertarikan, suka, nyemplung, terus Brian melihat hal lain, supaya tidak rusak di jalan, supaya efisien. Lebih meminimalisir kerusakan itu pasti akan menghasilkan layanan yang maksimal. Ya, setuju nggak sih? Setuju. Karena kalau mobil berangkat sampai sana rusak, situ rusak. Gitu. Ya kita sih bisa ganti mobil atau oper mobil ganti. belakang, tapi kan penumpang udah ya mungkin agak kecewa gitu. terbengkalai duluan lah. Ya kalau rusaknya di tempat yang memungkinkan. Kalau enggak, ya kasihan penumpang toh. Artinya standar pelayanan itu didukung oleh standar perawatan yang kuat dan tepat. Itu ya Brian ya? Betul. Oke, Brian berarti ini tahun keberapa nih Brian mulai nyemplung ini? Secara official loh ya. Kalau nengok Gemar kan dari dulu. Official tahun kedua. Secara official tahun kedua masuk ke manajemen. Ya, masuk manajemen. Tadi Brian sudah sampaikan lebih awal hal yang Brian mau lakukan. Atau melihat, membuat data, menganalisa supaya semua ini pendataannya kuat sehingga bisa mengantisipasi ya meminimalisir dan mengantisipasi kerusakan agar mencapai mencapai efisiensi yang diutamakan supaya agar layanannya bisa maksimal. Penumpang tidak kecewa kan itu kan? Betul. Hari ini di Jaya Utama itu, ini yang menarik nih. Tadi aku juga sempat ngobrol. Yang menarik dari Jaya Utama ini dari dulu sampai hari ini konsisten dengan pelayanan Bumel. Ya, Bumel konsisten banget. Ya, itu bukan hal yang mudah. Iya. Apa alasan Jaya Utama tetap konsisten di situ? Ya mungkin kalau menurut saya sih kita selalu memberi kayak melihat kondisi base ya. Jadi kita bukan sebagai base yang mungkin yang berantakan, agak banyak yang kita asal jalankan, otomatis kalau kita memberikan suatu base yang bagus di bagian dalam maupun luar kan itu juga satisfied customer juga. Betul. Orang juga lebih suka gitu ya. Betul. Dan kita pun juga setiap jamnya kan juga ada terus, tidak pernah absen. Seperti itu sih. Jadi Jaya Utama konsisten dengan slot jam trayeknya yang diberikan. Betul. Dan juga kalau misalnya ada yang rusak atau yang apa dikit aja kita sudah pasti benarkan. Dan itu pun tidak memerlukan waktu lama, pokoknya pasti selesai. Gitu. Kondisi luar maupun dalam juga. Gitu ya. Iya. Nah, di sisi lain, saat Jaya tetap konsisten dengan pelayanan Bumel, beberapa PO mereka memulai dengan pola ya katakanlah patas eksekutif segala macam. Apakah Jaya Utama tidak tergiur untuk bermigrasi ke pola layanan itu? Enggak sih. Apa yang bikin kamu nggak tertarik? Jaya Utama nggak tertarik? Ya kalau misalnya pola layanan ini termasuk saat ini sih ya tidak tergiur apa-apa ya, masih cukup lah untuk sementara ini. Jadi gitu. Konsisten di sini konsisten di sini dulu aja. Yang penting itu konsisten dulu. Dipertegas. Jangan nanti pikir A, B, C, nanti nggak ada juntrungnya semua. Yang penting konsisten. Di A, ya di konsistenin A. Jangan di A terus di B nanti tergiur, C tergiur. Lah kalau nggak jadi kan sakit hati. Harus konsisten. Konsisten paling penting. Paling penting. Jadi bukan kemana arah angin ke situ kita juga sampai. Sama. Konsisten dengan bisnisnya, konsisten dengan kemampuannya, konsisten dengan marketnya. Gitu ya Brian ya? Betul, harus konsisten. Jadi jangan hanya melihat ya euforia kalau boleh aku bilang ya. Lihatnya bagus, nanti ya hasilnya kan ya belum tentu. Bagus di orang belum tentu bagus di kita.
Kan beda-beda. Mampu di orang belum tentu mampu di kita. Ya, Kan gitu ya? betul. Sepakat kamu itu ya? Sepakat itu. Tuh. Jadi stay dengan kemampuan Ya, kita. kemampuan kita. Apa Ya. yang kita punya sekarang dikonsisten pokoknya. Mau dikembangkan ya bisa perlahan-lahan aja, nggak usah terburu-buru. Oh. Wah, ini keren ini anak muda ini. Waktu kan banyak, sudah nggak usah bingung. Ya. Pelan-pelan, dipelajari pelan-pelan, analisa pelan-pelan. Oh ini ada yang bagus ya, udah dilihat dulu, diobservasi dulu, bukan lihat bagus, langsung ikut ditiru apa, nggak bisa. Dilihat dulu. Daripada nanti yang ini nggak kuat, nggak jelas, ya. membuat yang lebih nggak jelas lagi, belum pasti. Belum pasti. Cocok di mereka belum tentu cocok di kita. Dengerin tuh teman-teman Perpas, artinya konsistensi perlu. Dan paham dan sadar di mana kemampuan kita. Setuju Betul. ya? Harus sadar kemampuan kita itu sampai di mana. Sampai di mana. Oke, Brian 2 tahun. Ya, maaf ya, mungkin waktu yang dibilang lama belum, masih sangat baru. Tapi kan Brian sebelum nyemplung secara official, Brian kan nengok ya usahanya emak yang yang dijalankan papa ya. Ya. Hal apa yang paling menarik menurut Brian? Hal apa yang paling menarik di bisnis ini? Rebutan penumpang. Iya. Iki out of the box anak ini. Out of the box anak ini. Rebutan penumpang itu yang menarik. Oke, terus. Apa yang bikin kamu menarik rebutan penumpang itu? Ya kalau misalnya kadang ke terminal Bungurasi, itu kadang lucunya itu ya saingan, saling kayak kadang teriak apa kayak yes, curi lah, kalau bisa curi penumpang dicuri lah pokoknya, yes, yang penting masuk di kita. Rebutan penumpang. Itu menarik ya? Itu menarik. Dan challenging dan menantang ya? Dan menantang. Kan ibaratnya kita kan bersaing. Kan mau kalah dong. Oh iya, keren. Harus jiwa fighter. Iya. Ya itu yang emak udah tunjukkan di awal ya. Tidak menyerah begitu saja. Betul. Gitu ya. Keren loh. Saya di luar ekspektasi saya jawaban beliau ini. Ya mungkin aku tuh ekspektasiku ya mungkin karena sering nengok terus jadi seneng kok begitu unik ya. Tapi jawabanmu tuh bersaing nyari penumpang. Wah, itu out of the box dari itu jauh dari ekspektasi saya. Tapi good. Artinya Brian melihat langsung sehingga Brian tahu harus ngapain dan mau diapain. Benar nggak sih? Kita lakukan. Ya. Nggak cuma wes iku ngono ya awak kene ngono. Itu ngene, kita ngene juga. Artinya punya color dan punya style sendiri ya Brian ya? Iya, betul. Nggak cuma ngikut. Jadi kalau ibaratnya kayak ada yang bilang kayak wah buka bisnis enak, tinggal beli langsung, itu ya nggak bisa. Menurut saya hal yang paling utama dalam bisnis sumber dayanya. Itu yang paling penting. Kalau kamu nggak bisa mengatur sumber daya, wah kacau, amburadul. Paling penting sumber daya. Nah, untuk mengatur itu perlu knowledge. Ya perlu knowledge. Perlu knowledge juga dan juga harus tegas. Harus tegas. Iki kadang-kadang dek nggak ru apa-apa tapi apa yang ngatur. Iya. Iku sing menarik ya nggak? Bener nggak? Betul. Ngerti baut roda tuh jumlahnya berapa aja enggak, tapi mau ngatur pakai baut roda yang model apa? Wah, itu yang menarik. Jadi kenali knowledge-nya, pahami knowledge-nya, terus tegas ya. Harus tegas. Dan konsisten tadi. Konsisten paling penting. Tapi keren ini. Saya ngobrol sama anak muda ini, jawabannya itu wah, saya tertarik banget itu. Nah, pola Bumel ini kan juga unik ya. Uniknya tuh stop and go-nya. Stop and go. Jadi bukannya dari A ke Z, saja, tapi dari A ini bisa kosong. Nanti di B ada naik. Ada di pit stop beberapa itu kayak di C, di F itu kita bisa ngambil. Ya naik turun. Enaknya sih di sana. Jadi kayak ngambil di posisi sini nanti keluar, posisi sampai sini nanti keluar masuk lagi kayak gitu. Selama perjalanan kalau Bumel seperti itu. Kalau bisa orang
Jangan dari Surabaya ke Semarang, tapi dari Surabaya turun Tuban. Tuban naik ke Rembang, Rembang naik lagi. Satu bangku itu bisa 5 orang. Ya nggak sih? Kira-kira kan begitu analoginya kan? Kira-kira begitu. Tapi kejadiannya agak kecil seperti itu ya. Kecil lah. Apalagi pasca kondisi yang sangat-sangat telak TKO ini ya. Betul. Nah, Brian dengan jiwa muda dan idealisme Brian yang baru lulus ya, secara akademis ya, baru lulus, tapi Brian sudah sedikit sudah mengikuti bisnis ini dari melihat papa dan segala macam. Apa yang mungkin mau bisa Brian sampaikan kepada calon penumpang atau masyarakat yang pengguna bis ya, khususnya di wilayah Pantura ya, marketnya Jaya Utama dan Indonesia? Calon penumpang sih ya, waduh nggak ada sih. Nggak ada sih. Fine aja. Fine aja sih. Oh, untuk calon penumpang. Dan selama ini untuk marketnya Jaya Utama itu so far established ya, dengan stop and go-nya. Stop and go-nya. Nah, kalau kepada sesama pemain, sesama pengusaha, ya mungkin kalau maaf ya, kalau Brian aku bilang ada pesan nggak, ya mungkin belum waktunya lah ya. Tapi mungkin ada yang ekspektasi yang kira-kira Brian mau sampaikan, kita nih enaknya gimana, harus seperti apa, mungkin ada yang mau disampaikan? Kalau menurut saya sih, maksudnya ekspektasi Brian untuk sebagai salah satu pemain di jalur ini dengan sesama yang sama-sama sejalur itu apa kira-kira? Ya kalau bisa sih kita sebagai, kalau zaman dulu kan saling bermusuh antar PO. Kalau bisa sih, kalau sekarang ya di kondisi generasi sekarang tuh, kalau bisa kita lebih berteman semuanya. Berkolaborasi dan brotherhood. Ya, bukan kita mau matiin satu sama lain, kita justru harus jadi satu. Kita mencari tahu solusi ke depannya untuk yang lebih bagus apa, seperti itu. Itu yang lebih bagus. Wah, ini keren ini. Ini keren ini. Adinda ini berpikirnya dengan era kekiniannya. Jadi jangan mendulukan ego. Udah nggak waktunya duluin ego ya. Sudah nggak kayak dulu. Zamannya sudah berbeda. Sudah berbeda. Jadi kita duduk bareng, ngopi, cangkruk, ngobrol. Kita dapat masukan dari PO lain, kita memberi masukan lain, seperti itu. Supaya saling menutupi. Ya, saling menutupi. Dan at the end yang menikmati itu masyarakat. Ya, betul. Masyarakat melihat industri. Ya. Terus naik bis saya mari. Besar iki gini kan gitu kan. Ya. Keren. Ini out of the box nih anak muda ini. Tapi oke, aku setuju itu. Oke, keren lah. Apa yang Brian pikirkan itu insya Allah sudah seperti apa yang, maaf ya, saya ini kan sama Mas Firman, Mas Febi yang ada di Surabaya khususnya, ini kan mungkin boleh dibilang kan generasi di atas Brian nih. Ya, itu sudah kita lakukan merajut. Semoga kami dan generasi yang Brian sekarang tuh lebih rekat. Supaya kita, ya itu tadi, tidak lagi bersaing secara ego. Ya, betul. Bersaingnya benar-benar pure pelayanan. Ya, betul. Soposing pelayanannya, api-apian pelayanan. Ya. Bukan jur-juran rego. Ya. Ya nggak sih? Iya, nggak boleh banding-bandingkan harga. Ya sama-sama enak lah, win-win solution. Iya, banding-bandingkan rego ya sama-sama entek. Sama-sama habis. Iya, siapa yang duluan aja itu. Siapa yang duluan. Itu teman-teman Perpals. Terakhir ini, Brian kalau melihat, ini kalau kita melihat market, seorang Brian itu lebih memilih quantity apa quality? Kalau aku sih quantity. Quantity. Kenapa? Karena kalau ya quality ya juga bagus, pilihan sulit sih. Lo enggak, lo saja maksudnya kamu pribadi
kalau Brian pribadi, kayak misalnya nih, kan tadi cerita Jaya Utama ini sehari bisa, misalnya 50. Ya. Dengan 50 ini banyak, market share-nya berapa, kualitasnya seperti apa. Tapi kalau dengan quality tidak perlu 50, cukup sekian unit, tapi market share-nya mungkin lebih besar. Menurut seorang Brian seperti apa? Itu juga depends dengan bisnya kita kan patas. Jadi kalau menurut saya itu quantity. Kalau kayak pariwisata begitu ya itu quality sih. Karena kan kalau misalnya quantity ini kan ini jamnya setiap orang ada untuk berangkat. Jadi yang penting ya jalan ya nggak jelek lah pokoknya quality-nya. Pokoknya sudah bagus cukup ya itu sudah cukup sih. Dengan standar qualified, like jalan dan juga bersih lah, pokoknya bersih bagus, nggak penyok gitu. Itu comply ya? Comply. Kalau pariwisata ya harus quality gimana? Ini kan kita kan jalan 24 jam. Ya. Sebenarnya pertanyaan saya itu jebak dia sih. Tapi cerdas anak ini, dia bilang bingung jawabnya. Tapi dia bisa luruskan. Karena pelayanan Jaya Utama ini, maaf, marketnya middle low. Ya mungkin lebih di low ya, di bawah. Orang mobilenya itu butuhnya waktu pada saat dia mau berangkat itu harus ada. Makanya harus jumlah. Nah, tapi dipertegas terakhir sama Brian, bukan berarti asal-asalan. Ya kan? Ya. Bukan berarti mobil yang asal gelinding diculno. Betul. Tetap standar quality untuk safety, comfortable itu tetap harus terpenuhi. Kan gitu Brian? Ya, betul. Keren. Tapi keren. Aku terus terang dari pintu masuk aku ngelihat penataan aja, perusahaan ini standarnya jelas. Terus ngobrol tadi sebelum kita take, ngobrol sama Brian sama apa ya, Cik Bing itu apa ya, manajer atau direktur operasional ya? Manajer operasionalnya, ya dengan ilmunya, dengan knowledge dengan experience-nya, tuk, sangat menguasai. Nah, tapi tetap walaupun level of service-nya di ekonomi, ya kan? Ya. Tegas dan berulang kali beliau sampaikan harus rapi, bersih, sesuai bukan standar lah. Ya sesuai ya standar kan beda-beda dul. Ya beda-beda. Ono sing standarnya wis angger mlaku wae. Ya kan? Kamu itu punya pattern. Mobilku nggak maksudnya mobil Jaya Utama tuh nggak boleh belentang-belentong. Paling tidak mobilnya mulus. Walaupun nggak kinclong tapi mulus. Bersih. Mbok ulang-ulang loh itu. Itu harus. Ya bukan, nah itu harus kan. Harus itu. Bukannya asal ngelinding sakarep. Ya. Bukan berarti sembarangan. Walaupun level pelayanan itu ekonomi, yang notabene maaf ya, mungkin penumpangnya nggak terlalu aware ke situ. Ya, tapi beliau concern kebersihan itu diulang-ulang, harus bersih, wajib bersih. Kendaraannya harus comply, gitu ya? Iyalah, harus comply. Oke, sip. Ini keren ini. Ini saya belajar lagi nih hari ini dan mendapat pelajaran ini dari yang generasi yang lebih muda dari saya, yang boleh dibilang belum lama join ke manajemen, tapi dia punya mindset dan pola pikir yang cukup matang. Brian, sekali lagi terima kasih. Ya. Semoga Jaya Utama Group, ya, kan ada Indonesia ya. Terus Jaya Utama Group aku ngomongnya. Tetap dengan konsistennya, minimal mempertahankan yang sudah ada, dan semoga bisa Brian kembangkan lebih baik, bukan usahanya jadi gimana ya. Itu relatif ya Brian ya. Tapi Jaya Utama ini menjadi satu salah part of industri transportasi darat yang mewakili dan menunjukkan ke masyarakat kalau kita ini tidak pernah mengenyampingkan aspek-aspek yang harus kita penuhi seperti safety, quality,
convertible, itu pasti kita penuhi. Oke, sekali lagi terima kasih Brian. Salam papa dari kami. Nah, Perpas TV ini ada apa ya? Salamnya ya. Salamnya ini. Kamu tangan kiri. Kamu tangan kiri, aku tangan kanan. Tangan kanan. Kamu kiri, aku kanan. Nah, nanti aku bilang 1 2 3 kita ke kamera, kita sambil ngomong gas. Ya. Oke? Oke. Oke, 1 2 3 gas.